Oke, nanti rekaman ininya akan saya share kalau udah selesai ininya sesinya. Terus ini kita kan pakai Ya. sesinya yang Zoom gratisan ya. Jadi nanti kalau suatu saat putus, nggak tahu berapa menit lagi dari sekarang, nanti langsung gabung pakai link yang sama aja. Langsung gabung lagi. Harusnya sih bisa. Terus jadi Siap. ini untuk AutoCAD eh, awal screen-nya seperti ini. Kalau baru dibuka, ada yang bentuknya beda nggak? Atau seperti ini semua? Halo? Atau ini aku Kalau nggak. ada yang kalau ada yang nggak jelas, langsung ditanyain aja nggak apa-apa ya. Ah, sama jangan ngechat. Mungkin nih aku kalau di chat lagi share screen gini nggak kelihatan chatnya. Jadi langsung open speaker aja, unmute terus langsung ngomong aja ya. Oke. Ya kalau Oke. kalau semuanya udah sama seperti ini, I assume semuanya sama. Ya kita kalau baru pertama buka di sini nih, yang logo A ini, file, terus new. Bisa di sini, bisa juga di sini, ya, new atau di sini. Oke, terus nanti keluar pilihan nih, template. Sebenarnya ini pilih yang mana aja, nggak masalah. Tapi kalau aku pilih yang akad aja, open. Oke, terus akan keluar tampilan kurang lebih seperti ini. Ada yang keluar tampilannya nggak seperti ini nggak? Misalnya propertiesnya nggak ada di sini, atau semuanya Oh ada. ini case-nya nggak ada nih. Kalau propertiesnya nggak ada itu bisa pencet Ctrl 1 kalau nggak salah. Oh ya, Ctrl 1. Control kan. Ya. Oh iya, udah. Udah ya, bisa keluar ya. Ya sebenarnya Oke. nggak harus keluar setiap saat juga nggak apa-apa sih. Jadi kalau kita punya screen kita kecil, diumpetin aja is oke. Kita nggak selalu butuh ini soalnya. Oke, terus di AutoCAD itu nanti kita akan belajar pakai bikin benda-benda di sini. Semua yang ada di sini nanti kita, ya mungkin nggak semuanya lah, kita pelajari mungkin yang penting-penting aja. Terus hampir semua benda di sini itu ada shortcutnya. Jadi kalau pengen gambarnya cepat, itu shortcutnya diapalin. Jadi kayak line ini, itu kita bisa pencet line di sini, terus kita klik, terus tarik ke sana, misalnya mau berapa unit gitu ya, 10 itu ketik 10, terus enter, terus escape, oke. Atau bisa juga pencet L, enter, terus klik sini, tarik ke sana, misalnya ketik panjangnya 15, gitu, enter. Terus kalau udah selesai perintah escape, oke. Nah ini tentang line. Eh, Oke, sampai sini ada pertanyaan atau aman? Kalau untuk satuannya itu dari mana Sa- ya? Satuannya kita yang nentuin dari awal waktu gambar. Jadi aku biasanya pakai satuannya itu, eh, ya itu tergantung orang. Kalau mau meter ya berarti 1 meternya 1 unit. Kalau misalnya mau senti berarti ngetik 1 meternya 100. Kalau mau mili berarti ya ngetiknya itu 1000 seperti itu. Atau sekarang kalau nggak salah bisa juga nih unit UN, unit enter, UN. unit enter. Oh, Nah, kita tentuin aja di sini. Kita mau oh gambar iya. pakai apa? Milimeter misalnya. Oh, ya ini masih inches ya Mm-mm. defaultnya. Ya, inches. Jadi kita bikin aja milimeter. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu meter sih. Tapi kalau mau diatur ya bagus. Oke. Misalnya milimeter. Biasanya sih umumnya milimeter. Gitu. Oke. Aman ya, line ya. Nah, ini line itu kalau kita bikin line,
Ini aku bikin gambar line seperti ini. Line itu dia pecah-pecah nih. Jadi ini satu benda sendiri, ini satu benda sendiri. Tapi ada benda di sebelahnya nih, namanya polyline. Nah, polyline ini, kalau misalnya gambar seperti ini, ya, ini dia satu kesatuan, seperti itu. Nah, kalau dia terbuka kayak gini, namanya open polyline. Tapi nanti kalau dia tertutup, dia namanya close polyline. Kalau udah close polyline, nanti kita bisa melakukan eh, lebih banyak hal sama dia. Contohnya circle. Circle ini udah pasti dia close polyline. Atau satu line yang nyambung. Atau ini nih, rectangle. Rectangle ini dia salah satu contoh close polyline. Jadi kalau diklik dia sendiri, apa dia gini. Dia satu kesatuan. Nah, si close polyline ini bisa jadi line biasa pecah-pecah, bisa juga line pecah-pecah ini dijadikan polyline. Caranya nanti pakai perintah ini explode. Jadi ini kita klik, terus kita pencet X, itu ada explode tuh, diklik. Nah, kalau udah di explode dia pecah-pecah nih, dia satu-satu. Oh ya, untuk navigasinya ada pakai mouse yang ada scrollnya kan ya. Ini scrollnya dipencet. Scrollnya dipencet dia jadi tangan, namanya pen. Terus kalau zoom in, zoom out pakai scroll gitu. Untuk navigasinya harusnya aman ya. Terus nah ini kalau sudah jadi close polyline seperti ini bisa juga digabungin lagi pakai perintah namanya join J. Jadi dipilih semuanya terus enter atau space. Nah ini dia gabung lagi. Yang kayak gini tadi pecah-pecah ini juga bisa di join. Ini dipilih J space. Space sama enter sama klik kanan sama. Jadi banyak terserah suka yang mana. Kalau orang biasanya lebih suka pakai spacebar karena habis mencet apa spacebar gitu kayak orang ngetik aja gitu. Terus tadi kita udah belajar bikin line, polyline, circle. Ini ada berikutnya arc. Arc itu dia cara bikinnya begini. Pertama pilih titik awal, habis itu pilih titik tengahnya di mana, terus pilih titik akhir. Seperti itu. Tadi rectangle kita udah bikin ya, rectangle. Nah, kalau mau ada ukurannya, si rectangle ini kita klik pas lagi gini, kita ketik Shift Add, oh, sebentar, tuh, Shift Add, misalnya kita mau bikin kotak ukuran 10 kali 15, 10, koma 15. Eh, tadi 15, ini 15 kali. Oh, 15 kali 10, enter, seperti itu. 15, 10. Jadi gunanya di kalau sekarang kayaknya udah nggak perlu deh pakai app. Coba ya. 15 coba 20 koma 30. Oh iya, nggak usah pakai app sekarang. Zaman zaman now. Tapi coba dicek dulu. Aku distance dulu ya. DI, cek ini dari sini ke sini bener nggak ukurannya? Oh iya, 20 benar, 30 benar. Ya, benar. Jadi nggak usah pakai app, langsung diketik mau berapa kali berapa, berapa, koma berapa. Yang diketik pertama itu yang X-nya, yang ke arah sana. Yang diketik kedua yang Y-nya, yang ke arah atas. Gitu. Nah, rectangle ini kan termasuk benda yang nanti akan paling sering dibuat pada saat kita ngerjain gambar-gambar arsitektur. Jadi ya kurang lebih cara membuatnya seperti itu. Jadi
rectangle atau REC. Nah, diapalin shortcutnya biar cepet gambarnya. REC space, klik titik awal, terus ketik aja mau bikin rectangle berapa kali berapa. Ya, misalnya kusen tadi kalau milimeter berarti kusen berapa sih? 50 kali 100 ya. 50,150, sorry. Ya, jadinya segitu kusennya. Oke. Nah, terus berikutnya tadi kita udah belajar bikin ini rectangle, ini center, ini jarang dipakai, nggak usah. Ini hatch. Nah, oke. Ini aku move dulu, M ya, move M. Eh, ini nih perintahnya ini, move ya. Tapi shortcutnya M. Jadi bisa dua cara, bisa M, enter, pilih bendanya, enter atau spacebar, terus habis itu pilih titik awal, sini, klik, terus titik misalnya akhirnya mau situ, klik, nah seperti itu. Atau pilih bendanya, M, enter, itu juga bisa, seperti itu. Jadi bebas mau pilih bendanya dulu, bisa, mau M-nya dulu juga bisa. M, pilih bendanya, cuma bedanya kalau M dulu, habis pilih benda, misalnya bendanya milihnya nggak cuma satu, jadi bisa beberapa juga. Misalnya satu, dua, tiga, ya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Langsung di open aja speakernya. Oh ini cuma mau nanyain aja tadi spacebar tuh buat ini ya buat ngulangin perintah apa yang udah dilakukan tadi. Betul, betul. Kalau sudah pernah ngelakuin satu perintah, spacebar itu dia akan melakukan perintah yang terakhir dilakukan. Jadi Oh, kalau terakhir kita perintahnya adalah M, move, ya kita spacebar, dia akan move lagi. Seperti itu. Betul. Itu jadi spacebar itu atau enter atau klik kanan itu dia ngurangin lagi nih. Kalau klik kanan keluarnya gini bentuknya, repeat move. Orang sih biasanya spacebar sih, karena tombolnya paling gede dan kalau ngetik kan sering sering mencet spacebar. Oke, ini tadi tentang move ya. Kalau move-nya mau pakai ukuran, caranya kurang lebih sama kayak bikin line tadi. Jadi pilih M, terus geser ke sana, ketik misalnya berapa? Eh, 20 kah? Ntar itu. Jadi seperti itu, move. Copy, cara operasinya sama persis kayak move. Jadi pilih bendanya, enter, terus habis itu pilih titik awalnya, itu, bawa ke sana, klik gitu. Nah, cuman copy bedanya sama move ya itu, barangnya tambah, itu aja. Tapi cara cara melakukan perintahnya sama persis. Nah, stretch, ini perintah ada tapi jarang kepake. Karena perintahnya itu seperti ini. Jadi misalnya stretch, ini aku pilih bareng-bareng rame-rame. Eh, ini hampir habis. Ada timernya nggak ya? Oh, ini ada nih, remaining time, 9 menit. Nanti kalau putus, langsung masuk lagi aja lewat link yang sama ya. Ya, ini tadi stretch, pilih objeknya, terus habis itu spacebar, pilih awalnya, terus habis itu tarik mau seberapa. Kalau mau pakai ukuran, ya dikasih ukuran. Misalnya 100, 1000, ntar kurang lebih begitu. Stretch. Nah, stretch ini dia kepakainya kalau rame-rame. Jadi dia bisa stretch barang beberapa. Tapi kalau untuk tunggal sendirian sebenarnya kita bisa lakukan ini. Ini stretch juga hitungannya. Itu kalau dilihat di bagian bawah sini dia dia ngomong nih stretch itu. Terus diketik misalnya mau berapa 50 ntar kayak gitu. Nih di bagian sininya dia ngomong stretch.
Kalau yang tunggal kita nggak perlu pakai perintahnya. Tapi kalau yang rame-rame kita perlu S stretch, S, sorry, escape, stretch, pilih ini, terus habis itu klik titik awalnya. Nah, ini agak perlu latihan sih. 100 untuk nentuin titik mana yang mau diambil. Jadi di AutoCAD itu cara milih bendanya ada dua cara. Ada beberapa cara sebenarnya. Ada dipilih bendanya satu, tapi yang sering orang pakai adalah di blok. Di blok itu gini, klik satu titik, terus habis itu klik titik berikutnya. Nah ini perhatiin, kalau kliknya dari kiri ke kanan, itu hanya benda yang di dalam kotak yang kepilih. Tapi kalau kliknya dari kanan ke kiri, itu benda kesentuh aja udah kepilih. Nah, ini perhatiin betul. Kesentuh aja sama kotaknya udah kepilih. Kalau yang satunya kiri ke kanan, dia harus ada di dalamnya. Gitu. Nah, ini nanti kepakainya waktu milih benda rame-rame. Kita ada strateginya gitu. Kayak misalnya, kalau milih benda sebanyak ini rumit gimana? Apakah lebih bijaksana pakai yang kiri ke kanan atau pakai yang kanan ke kiri gitu. Nah, ini nanti juga perlu latihan. Perlu eh, sering menghadapi kasus nanti akan ketemu. Oh, kalau kasus ini milihnya dari kiri ke kanan, kasus lain dari kanan ke kiri. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman semua? Cara milih ini apa? Tadi udah move, copy, stretch. Berikutnya ini muter, rotate. Ya, gimana? Silakan. Kok ini kalau mau nge-stretch kok ini ya? Ini kan udah nge-select semua. Ah, Terus kayak nah ya, stretch itu kaitannya berat sama ini, cara pemilihan tadi. Jadi gini, kan tadi aku stretch nih. ya, Masih ingat tentang cara memilih yang tadi? Seperti ini, ya. ya. Stretch itu kita agak berkayal waktu stretch itu kita milihnya pakai yang versi ini dan kita kayak eh, berkayal ininya yang kepilih cuman yang bagian-bagian yang kita pilih doang. Jadi cuma misalnya aku milihnya gini, yang kepilih cuma bagian bawahnya aja. Ini. Ini stretch ini emang agak perlu waktu buat ngebiasain. Aku nggak terlalu bisa menjelaskan secara Oh, secara harus nge-select memang area yang mau di stretch ya itu. dia harus Oh, diselect area yang mau diselect. Jadi kalau misalnya ini aku stretch ya, stretch tapi yang aku pilih semuanya, terus enter, terus aku stretch ya kayak ke move itu. oh iya, soalnya tadi juga gitu. Kalau dipilih semuanya dia kayak ke move. Jadi yang dipilih adalah harus yang model kiri ke kanan dan area mana yang mau di stretch. Gitu. Ini perlu banyak latihan sih. Oke, oke. Stretch itu dia agak agak tricky gitu. Sip. Oh ya, stretchnya kalau yang tunggal itu bisa bisa ini juga ya. Jadi bisa anunya juga vertexnya. Ini namanya vertex gitu. Terus ini, nah ini nggak ketemu nih. Gitu. Terus kalau mau ketemu bikin garis bantu, bikin line, tarik ke sana, terus yang ini diklik ke bawah. Nah, terus sampai perpendicular tuh. Terus habis itu diklik, ini dibuang. Gitu. Jadi kalau yang stretch tunggal dia bisa agak dimainin uh, vortexnya. Tapi kalau stretch yang rame-rame ini, ya dia area mana aja yang dipilih. Jadi misalnya kayak stretch, aku pilihnya cuma dua ini doang, enter. Terus dari sini klik ke sana, tuh. Untuk stretch cuma segitu. Kalau mau pakai ukuran, ketik ukurannya berapa. Gitu.
Tuh. Oke, stretch gimana? Aman semua? Aman aja. Kalau aman, kita lanjut ya. Oke, berikutnya rotate. Ini perintah shortcutnya RO, ya. Jadi ini rotate. Pertama pilih bendanya, klik. Kalau udah pilih bendanya, select object, space atau enter. Terus pertanyaan berikutnya dia nanya, specify base point. Oh ya, ngomong selalu perhatiin ini ya. Sorry, perhatiin yang di bawah ini. Dia tuh kayak sebenarnya panduan kita dalam bikin-bikin sesuatu. Dia tanya, kalau rotate apa nih langkahnya? Pertama pilih objek. Pilih objeknya satu ketemu, enter. Habis itu pilih base point. Nah, pilih base point, misalnya kita pilih di sini, klik. Nah, terus habis itu mau berapa derajatnya? Nah, ini kita bisa bisa diputar kayak gini, ya. Jadi ini ada snap-snapnya nih. Dia setiap eh, kayaknya setiap 15 derajat atau setiap 25 derajat dia ini. Atau bisa juga pas lagi posisi rotate gini, posisinya ngaco, tapi kita ketik 90 misalnya. Terus enter. Jadi akan ke rotate se 90. Kalau mau ngerotate ke arah yang berlawanan gimana? Ya, ini kita enter, repeat rotate atau klik kanan, pilih bendanya, enter, klik. Ya, kalau mau ke arah yang berlawanan bisa seperti ini juga, ngandelin snapnya, atau pas lagi posisi nggak jelas gitu, bisa ketik minus 90, seperti itu. Eh, minus 90 arahnya ke situ ya? Ya, berarti bener lah. Ke arah situ. Tapi biasanya sih pakai pakai yang bawaannya dia ini, kan kita biasa muter-muter juga nggak terlalu apa tuh. Oh ya ini, nah biasanya kan kelipatan 45 atau 15. Oh ya, untuk mengatur kelipatannya, kalau nggak mau kelipatan yang udah disediakan sama dia, itu bisa diatur di sini ya. Ini aku selesaiin dulu perintahnya. Jadi di sini belah kanan ini ada namanya polar tracking, restrict cursor to specify angle. Ini kalau mati, kita ngerotetnya bebas. Tuh, nggak ada panduannya sama sekali. Jadi bisa diketik berapa derajat. Ya. Tapi kalau misalnya ininya mau dinyalain, itu bisa milih mau kelipatan berapa. 5, 10, berapa derajat itu bisa. Oke. Nah, ini kepake juga kalau pas kita lagi bikin-bikin eh, gambar, misalnya line. Ini kan ada derajat-derajatnya nih. Sorry, ini harus dinyalain. Tuh. Dia tiap berapa derajat dia kayak kayak snap gitu loh, kayak tak 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 berhenti gitu. Nah, cuman yang sering dipakai sama orang gambar justru ini dimatiin. Kalau yang aku lihat orang sering pakai justru ininya yang dinyalain. Ini namanya ortho. Ortho itu dia kalau gambar selalu ngejar 90. Oke, terus share lagi. Oke. Ups. Ups, ups, ups. Oke. Ya, sudah bisa kelihatan screen-nya? Belum kok. Belum ya? Oke. Ini AutoCAD-ku mendadak force shutdown. Bentar. Kayaknya kalau share screen dia kaget.
Ya, kita lanjut lagi. Oke, tadi kita sampai mana? Sampai rotate ya. Sampai rotate, terus kita belajar pakai ini, belajar pakai ini juga, apa namanya nih, ya ini kalau pas lagi bikin line, untuk ngelok tiap berapa derajat, ya. Kalau nggak mau diikutin ya, nah ini nih, pakai ortho. Shortcutnya F, F8 on off-nya. Jadi pencet F8 bisa, ngeklik di sini bisa. Oke. Nah, kalau ortonya nyala, ini kita bikin line, itu dia akan selalu, ini walaupun kursornya ke arahin atas, bawah, agak ke atas dikit, bawah dikit, dia akan selalu ngejarnya lurus. Tuh. Ya, jadi kalau untuk gambar arsitektur yang biasanya cenderung lurus-lurus, kebanyakan orang suka ininya nyala justru, ortonya. Justru ininya, jadi orto itu dia nggak bisa nyala bareng sama polar, polar tracking ini. Karena kalau polar kan dia kan, ini line ya, L enter, barusan aku L space. Nah itu kan, ini kan tiap berapa derajat nih. Ya, jadi berarti ini kalau ortonya aku nyalakan, klik, itu langsung mati. Dia nggak bisa nyala barengan. Karena mereka kayak perintah yang berlawanan gitu kurang lebih. Oke, tadi rotate kita udah nyinggung ini. Nah, berikutnya kita mirror atau cermin. Mirror ini secara umum cara pakainya kita klik barangnya atau MI space enter, pilih barang-barang yang mau di mirror. Misalnya aku pilih ini sama ini deh. Nanti yang jadi garis mirrornya ini. Ya, terus habis itu enter. Nah, terus kita nanti diminta untuk specify mirror line. Mirror line itu first point-nya ini, terus second point-nya ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus nanti ada pilihan, erase source object, yes atau no. Nah, sekarang kita coba pilih yang no dulu. Maka ke ini, ke copy seperti ini, di sampingnya. Kalau misalnya kita klik kanan, repeat mirror ya. Ini kita pilih, misalnya sini, kita mau mirror lagi. Misalnya repeat mirror lainnya tuh berdaya nggak harus ada. Mirror lainnya misalnya bisa aja imajiner, dari titik ini ke titik ini misalnya. Seperti ini. Nah, ini kalau erase source object-nya aku yes, ya hilang. Seperti itu. Oke, mirror ya. Ada pertanyaan mengenai mirror? Oh ya, garis imajinernya nggak harus garis lurus. Jadi bisa juga seperti ini, klik kanan, repeat mirror. Jadi bisa aja garisnya seperti ini nih, miring dari sini ke sini. Tuh. Terus ini erase source object, no. Jadi kayak gitu. Jadi nanti kreativitas saja mau dipakai buat apa si mirror ini. Fungsinya banyak ya, mirror. Misalnya di sini, sini, no, ya seperti itu. Mirrornya nggak harus garis ortogonal, miring-miring juga bisa. Oke, harus error ada scale. Scale ini untuk besar kecilin benda. Kita klik bendanya. Misalnya mana yang mau kita besarin, misalnya ini, otak, select object, terus klik kanan. Nah, ini base point. Base point untuk besarin atau ngecilin. Jadi misalnya kita pilih dari sini, terus ini bisa kita tarik nih. Ini kalau ditarik mendekati situ dia mengecil, kalau ke sana dia membesar. Nah, ini scale factor itu berdasarkan persen.
Jadi misalnya bukan berdasarkan persen sih, tapi berdasarkan berapa kali. Jadi kalau misalnya kita mau eh, dibesarin jadi 2 kali lipat, kita mencetnya 2, terus habis itu enter. Jadi dia akan membesar 2 kali lipat. Nah, kalau kita ini tadi ada 2 ya bendanya ya. Di satu benda ini ada 2. Ini makanya dia ke double. Yang satu makanya ini tadi yang kepilih cuma satu. Oke. Nah, kalau kita scale SC, pilih bendanya, enter, terus pilih ini. Kalau mau dikecilin, kita misalnya kecilin setengah, kita bisa 0,5 setengahnya. Atau nolnya mungkin nggak usah di, jadi kalau di ini dia nolnya nggak usah ditulis nggak apa-apa. Jadi misalnya pilih ini, klik, terus space, pilih titiknya untuk skala di mana, klik. Nah, terus kita ketiknya cuma 0,5, itu bisa seperti itu. Ini tentang scale. Oke, nah terus yang sering kepake juga, perintahnya nggak ada di sini ya, ada namanya align. Oke, nah align itu intinya kalau ada sesuatu yang miring atau apa gitu, ini misalnya ada garis miring nggak jelas gini ya, ini aku, nah kita pengen nempelin ini ke garis ini, itu kita bisa pakai align, A, L, pilih bendanya, terus habis itu enter, nah terus pilih line-nya mau dari titik mana, dari perpendicular ini ke sini, terus dari sini ke sini. Nah, ini kalau kita enter, dia ada pertanyaan, mau di skala atau enggak. Kalau misalnya kita enggak skala, ya dia cuma nempel aja. Nempel dan dia ngambilnya titik yang pertama tadi. Tapi kalau misalnya kita align, pilih ini, enter, terus titik dari titik ini ke sini, terus dari titik ini ke sini. Waktu tadi ini kan enter ya, ada pertanyaan kan, scale object. Nah, ini kalau kita pilihnya yes, si kotak itu akan membesar sepanjang garis bantu tadi. Ini biasanya bisa kepakai untuk nyekalain ini kalau punya sertifikat, misalnya sertifikat hasil scanan gitu ya, itu dimasukin ke AutoCAD, itu biasanya kita pakai scale align ini buat buat nyamainnya. Ada contohnya nggak ya? Jadi misalnya aku mau masukin benda deh, insert, insert, hmm. Atau mungkin nanti lain kali deh, waktu kita pas studi kasus. Sekarang kita belajar ininya dulu ya, belajar toolsnya dulu. Nah, terus nanti mungkin hari lain waktu kita lagi ngerjain bahas proyek, baru kita bahas tuh tentang masukin sertifikat, apa gambar tanah dari JPEG kita masukin terus di skala pakai align. Ini pakai gitu. Atau gambar dari Google Map. Nah, sorry coba. Soalnya aku buka Google Map. Map mana? Nah, ini. Nah, di map itu kan biasa ada ukurannya nih di sini nih. Yang ini nggak ada ya. Terus susah. Ah, mana tadi? Nah, kok nggak ada ya Google Map-nya? Ada ukuran yang di sininya. Oh ya nggak ada. Biasa ada yang di sininya berapa meter berapa meter.
Nah, itu diskalainnya pakai align ini juga. Jadi masukin gambar screenshot dari sini, terus diskala supaya ketemu ukuran sebenarnya. Ya nantilah, lain kali aku siapin dulu materinya yang di align ini nanti. Mungkin lain waktu kita bahas. Oke. Nah, berikutnya ada trim. Gambarnya gunting. Ya, seperti kita bisa tebak ini gunanya buat motong-motong. Oke. Jadi misalnya nih aku aktifin perintahnya trim. Nah, terus kita lihat di sini mana yang kira-kira berpotongan. Nah, ini select objek yang mau dipotong. eh Misalnya pemotongnya ini, klik. Jadi ini yang dipilih pertama, dia akan berfungsi sebagai guntingnya. Terus habis itu klik kanan, terus pilih objek yang mau dipotong. Nah, ini, klik seperti itu. Ini tentang trim. Nah, trim ini dia temennya ini, fillet. Kalau trim tadi motong, fillet ini nyambungin. Jadi antara ini misalnya sama ini, tuh, nyambungin. Fillet lagi, misalnya ini ketemu sama ini. Oh ya, fillet ini bisa dikasih radius. Jadi, saya lagi fillet gini, itu ada perintah tuh. Select first object atau undo polyline radius trim multiple. Kita di sini sebagai perintah ini kita pencet R terus space. Nah, kita disuruh masukin radiusnya. Misalnya kita masukin 10 terus enter. Nah, ini pada saat kita milih benda pertama, pas milih benda kedua, tuh keluar radiusnya seperti itu. Oke. Nah, terus kalau udah diatur sekali, biasanya dia kayak ngatur terus, kayak sama terus. Tuh, dilihat lagi misalnya, kalau kalau ada dua benda yang sejajar, ini dengan ini misalnya, dia akan ngejar eh, ini apa, bikin setengah lingkaran. Mas, mas, mas. Hmm, Ini aja pakai ini. Oke. Oh ini kok kulitnya malah jadi tajam ya, Ya, bukannya. pilot, ada yang mau ditanyakan nggak sama pilot? Ini kalau di ini kan udah nge-select titik awal sama akhirnya, tapi pas sudah di select malah ini malah jadi tajam, bukannya ini melengkung. Sorry, aku agak kurang jelas. Bentar, bentar. Volumenya aku Coba kerasin. di apa coba di share aja ya. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Ini aku stop sharing, silakan di-share. Ya, host to share screen. Ya, oke. Udah kelihatan belum? Ya, udah, masuk, masuk. Nah ini kan, nah ini udah di share nih. Mhm. Nah terus ini, nah kalau di share lagi malah jadi ini Diklik. bukan ya. Oh, nah, ini klik. Ah, Nah ini kenapa buat jadi melengkung gimana ya? mau dibuat lengkung. Jadi Ya, caranya fillet F, enter, shortcutnya F, by the way. oke. F, Ter- terus habis itu, nah pas lagi posisi kayak gini, sorry, itu tadi kena kena escape, jangan di undo juga sih, nggak apa-apa, Oh kayak ya, posisi tadi bisa, ya, nggak apa-apa. oh masih Ya, bisa. ya, oke, kita mulai dari sini, F, nah posisi kayak gini, bentar, bentar, jangan pilih benda dulu, tapi ketik R, terus enter. Bentar. Nah, terus misalnya ketik radiusnya misalnya 10. Baru Nah, gitu. ini bisa main ke dalam. Iya, ke dalam. Lengkungnya Gitu. ke dalam. Ya. Kalau lengkungnya ke dalam gitu bisa nggak ya? Lengkungnya ke dalam bisa di mirror kan? Oh di mirror aja. Iya, di mirror aja. MI, terus kamu ngambil dari sini, dari, ntar aku annotate ya. Oke.
Mana annotate-nya? Bawa aja, ada apa-apa. Hah? Tinggal dong. Oh, iya. Itu masih. Udah. Ini. Ya, sorry. Aku mau, nah nih annotate. Ya, oke. Oh, already did. Oke, sip, good. Sorry, tadi ada. Ya, oke. Ini udah oke. Ya, Oke. bisa di mirror seperti itu. Oke. Oke. Ya, Terima kasih ya. oke. Oke, mirror ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin ada yang kesulitan, atau mungkin nggak harus mirror yang lain. Kalau mau share screen, silakan kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau share screen lagi, mungkin aman semuanya. Kalau aman, aku lanjut ya, share screen ya. Oke, ups, ups. Ya, kenapa ini? Hmm, oke, close. Ah iya. Eh, oke, AutoCAD-nya nggak akur nih kayaknya sama share screen-nya itu. Yang di tempatku, somehow, nggak tahu kenapa. Ya, nggak apa-apa, kita lanjut terus. Ini sekarang aku screen share, kelihatan nggak? Atau nggak? Udah. Udah kelihatan kok. Kelihatan ya? Oke. Tapi AutoCAD-nya belum. Iya, AutoCAD-nya ini lagi aku kayak stop working lagi. I don't know why. Ntar yang close. Hmm, apa ya? AutoCAD. Tuh, 150 bla 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 bla. Increase your resolution. Hmm, display setting. Udah kok. Nah ini bisa. Oke. Ya, oke deh. Ini kok nggak di ini ini kok ganggu ya? Eh, nah, hard close. Hmm, tuh. Oh, susah sekali. Dia nongol terus. Oke, bentar ya. Aku stop share dulu ya. Lagi susah. Hmm, oke. Atau sambil ngisi waktu aku sambil beresin ini mungkin ada yang mau share screen untuk nanya atau sekedar nyoba-nyoba. Atau kita, oh, aku tahu. Kita, tadi Amir udah ya. Sekarang Dewangga ya. Share screen ya. Aku nanti tutornya lewat screennya Dewangga aja.
Karena AutoCAD-ku bener-bener deh. Aku sebenarnya di sini ya di sini AutoCAD-nya bareng-bareng kok sama gitu juga. Iya, ini AutoCAD-ku lagi nggak ini. Bentar, Nggak ada suara. satu, dua, tiga. Atau Josephine deh boleh, Yolanda atau Josephine. Bentar, ini kenapa ini? Kita di sini yang sama Amir loh, jadi jawabannya Amir juga Ah bang. ya boleh, Amir boleh. Bentar, ini em, sebentar. Ini kok susah banget aku bahkan kayak nge-freeze. Ini kan not click anything. Bentar, ini kenapa lagi nih? Close window, close window, close all window. Oke, bentar ya. Ah, akhirnya. Oke, ya kita lanjut di screen-nya Amir ya. Oke, ya sip, good. Sudah mulai bisa ini. Trim, array, fillet. Oke, sekarang kita coba array nih. Array ini intinya dia ngopi benda itu secara banyak. Nanti ada dua macam dia. Jadi pilih aja benda mana aja boleh ya itu. Terus array, ini yang diklik atau AR. Nih array ini. Ya boleh itu. AR, ya klik. Ya. Nah, enter array. Array-nya ada dua macam. Ada rectangular path ini jarang dipakai. Tapi kalau mau nanti bisa kita coba. Tapi yang biasa pakai kalau nggak rectangular ya polar. Rectangular itu intinya kita akan ngopi dia secara X dan secara Y. Nah, kita coba yang rectangular dulu ya. Klik. Nah, terus bisa di ini nih, lihat di sini nih, parameternya ada di atas ini. Oke, ini kolomnya mau berapa? Jadi misalnya bikin dua, ya dia dua. Row-nya mau berapa? Nah, terus habis itu jaraknya mau berapa? Nah, ini aku kalau lagi gini mau ngapus coretan gue gimana ya? Where's the clear screen? Ya, ini jarak in between ini bisa diatur. Nih, ini jarak between total ini bisa dimainin. Coba. Ini tuh apa ya between sama total? Sorry, ini bukan level. Levelnya nggak usah dimainin. Level itu dia naik ke atasnya berapa. Jadi ini Oh, kayak X, Y, sama level. Jadi kayak 3D, secara 3D. Jadi levelnya tetap satu aja. Ininya aja nih, between-nya nih dimainin nih. Between. oh ininya. Oh ya. Coba dimainin aja. Nah, gitu. Oke. Nah, coba-coba Oh ya. ya bisa Ya, itu juga bisa dimainin di situnya. nggak bisa pakai kayak ada slider gitu ya? Eh, Ada slidernya juga. ini Ada. ya? Nah, ya, Oh, ada slidernya ada juga. Kayak gitu. Ya. Tuh. Ya, kalau mau pakai slidernya gitu. Tuh, ini oh nih, jadi ini diklik kotak tuh sininya, buat ngedikit diklik ke sana ya buat ngopi secara banyak. Misalnya mau ngasih apa gitu, oh, gitu. Terus misalnya kopinya, oh ini jaraknya terlalu renggang, berarti between-nya dikasih angka yang lebih kecil gitu.
Oh ini gimana? Oh prosesor nggak ada, memang nggak ada ininya ya, Ya nggak ada kalau satu ya ya habis. Ya udah hilang, udah hilang balik ini. lagi ya. Betul. Oke. Ini tentang array yang rectangular. Biasanya sih yang kepake rectangular sama polar kali ya. Nanti habis ini kita main yang polar. Hmm. Ya kalau udah di close array, ya nanti dia kayak kebentuk satu grup sendiri kalau nggak salah. Coba diklik deh. Si kotak-kotak itu coba diklik. Nah ya, dia jadi bisa masuk lagi ke editornya. Jadi misalnya mau diatur lagi ininya bisa kurang ini, kurang itu, diatur lagi, nanti di close array. Gitu. Jadi dia ini nanti satu grup. Nah, grupnya ini bisa dipecah. Nanti kalau kita udah cocok, misalnya ini kita explode gitu, X. Oh, oke. Jadi nanti kalau diekspor dia jadi objek tunggal satu persatu gitu. Nah, kalau sudah objek tunggal gini ya kita nggak bisa mainin lagi kayak tadi. Oke. Itu ya, array. Terus kalau kalau array juga nggak ini kan, nggak terbatas ini kan. Jadi array itu kan bisa kayak kita udah ngegroup objek, nanti kita tinggal array Ya, jadi bisa di. bisa, 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 sangat bisa. Terus tadi ada array yang pakai jalur, kalau mau coba, array kan tadi AR, ya Oke. AR, terus ada array yang, nah path. Jadi pilih garis yang akan menjadi pathnya, garis saja, pilih salah satu garis nggak nih. Jadi itu tadi udah pilih bendanya, terus pilih ini nih, pilih garis atau jalur lengkung. Nah, misalnya itu garis itu boleh ya klik. Nah, itu dia. Jadi dia akan ke sono. Nah, ini terus, nah ini ditentuin in between-nya berapa, terus mau itunya berapa gitu. Karena Ini kebanyakan kamu tadi lagi mainin jaraknya. slider ada yang malah jadi lebar. Oh, Gitu. Udah di close. ya. Terus ada polar array kalau mau dicoba. Kalau Yang polar ya. Nah, kalau polar tentuin titik awalnya mana. Titik awalnya klik. Nah, terus habis titik awalnya tuh itemnya mau berapa, jaraknya berapa derajat gitu. hmm, Jadi misalnya oke. titiknya bendanya yang di array ini terus titiknya ini misalnya. Jadi dia bikinnya ngelilingin itu. Nah, total itemnya bisa diatur Oh iya di sini ya total. atasnya lagi. Oke. Terus dia nggak harus menuhin 360 derajat. Jadi bisa misalnya kayak 180 derajat aja. Jadi nanti cuman kayak separuh doang gitu. Nah, atau 90, ya kayak gitu. Ya, betul. Bisa dimainin seperti itu. Mhm. Hmm, masalah. Eh, kok jadi gini? Mhm. Bisa diputar lagi ya ternyata ya. Bisa lebih dari Oh, 360 derajat. hmm, Ini kayak kayak Gambit. oke, oke. Kok garing deh. Maaf, ya itu Array. Silakan bermain. Dicoba, coba. Iya, apa?
Nah, kenapa? Oke. Ya, itu ada parameter-parameter yang bisa dicoba ya. Nanti itu ada base point, ada rotate item, direction, dicoba-coba aja apa yang terjadi. Oh, oh, udah. Apa ini? Ada apa lagi? Kayaknya mungkin kalau kayak buat bikin apa jalur parkir atau jalur Oh, kendaraan itu loh. Kalau yang pakai yang part itu tadi misalnya buat ada nanti gambar mobil satu dimasukin terus partnya kita bikin jadi untuk jalur sirkulasi mobil gitu-gitu. Oke. itu di situ. Oke, dikasih mobil. Oke, offset. Aman. Ya, offset mau dicoba boleh. Ah, Offset itu kata-kata yang sangat akrab di dunia mahasiswa. Offset, offset. offset. Kalau offset itu intinya dia bikin kayak duplikat benda dengan jarak tertentu. Ya, itu barusan bikin dimension. Oke. Itu sebelahnya dimension ada teks, ngasih keterangan gambar. Ya, Oh gini. ya Oh ini ketika teksnya. ketika aja mau kasih keterangan gambar apa, denah skala 1:200 atau lantai satu, Kecil banget. diketik aja. Tapi Ya, kalau udah di close text editornya, kecilan ya. Kalau kecilan gambarnya, teksnya bisa diklik, dideketin, di zoom. Ya. Nah, terus ini ada namanya line type scale. Bisa digedein, oh, misalnya jadi 10, jadi 2, jadi 100. Membesar nggak? Oh, nggak membesar ternyata. enggak. Oh, ini line type, sorry. Line type itu bukan ini, apa tuh, font ini loh. Ini kayaknya. Oh ini teks height. Oh, Ya, ya, bukan itu. oh iya. Ya itu. Text height. Kalau mau ganti sama. Ya. Kalau line type scale ini, dia ketebalan garis. Nanti kelihatannya waktu di print. Oh, oh, bisa di tonton ya. Main. Hmm. Ya, fontnya bisa diganti-ganti. Oke.
Yang lain kalau mau nyoba tools-tools yang sebelumnya, yang di sisi ini, sini sampai sini silahkan dicoba. Satu persatu dicoba-coba. Ini buat ngasih dimensi ya, bisa langsung dicoba nih. Kalau kurang gede Nah, tulisannya, misalnya dimensinya kecil banget, jadi bisa diklik, terus ya main lagi di sini propertiesnya. oke. Kalau kita klik ke Nah, sini lagi, itu nah ada itu teks. ada namanya mungkin kayak ya text height juga. Nah, gitu-gitu. Terus, Dari terus nah, ya cari yang pas. Terus ini pinggirnya ini kan ada kayak ininya nih, arrow-nya nih. Itu bisa diganti-ganti juga. Mau bentuknya nggak yang segitiga gitu bisa. Terus arrow size-nya bisa hmm. diatur juga gedenya. Pilih yang apa dot ya biasanya ya atau yang tick ya ke Kalau yang nggak kayak berubah ya. garis miring gitu loh. Kalau nggak Oh, terlalu kalau kelihatan arrow size-nya dikeliatin. Nah, kayak di dibesarin kalau nggak kelihatan diklik terus nih apa ini nih. Nah, ininya dibesarin. Betul. Oke. Oh ya, oke. Sebenarnya mirip-mirip sama Reno juga ya. Oke. Ya, betul. Bisa digituin, bisa di stretch. Terus kan kadang ada jarak antar dari ini ke sininya nih, agak mundur gitu, itu juga kalau nggak salah bisa dimainin. Jadi diklik barangnya, terus eh, escape, escape dulu, terus ini lagi mau Oh, ini diapain tuh ngomong-ngomong. ini gambar ini dihapus satu lah. Ulang lagi. Baik. Oh, ini malah jadi nge-select teksnya ya? Oh, di escape dulu, escape dulu, escape, escape, escape. Ini ada perintah yang masih jalan. Nah, terus diklik Oh, itunya, klik. Nah, ada namanya tuh jarak nih. Jadi, tapi kita udah main-main di teks, ya. Teks ada yang mau ditanyain nggak? Sama dimension, ada yang mau ditanyain? Intinya sih, bentar. Ini aku bikin benda dulu deh. Misalnya benda, ini dikasih dimension gitu. Tuh. Nah, sorry, terus kayak begitu. Nah, ini intinya yang bisa dimainin ada banyak nih kan ada kayak gap gitu, itu bisa dimainin di sini. Ada kayak X- apa dim line, X line, ini offset, ini berapa, ini bisa dimainin gitu. Misalnya ini satu, nah dia mundurnya jauh banget, setengah, waduh, waduh. Oh ini lima, bukan setengah, titik lima, ya kayak gitu deh. Terus ininya apa? X, X line ini cobain aja. Ini yang bagian belakangnya ya. Nanti bisa dicoba-coba. Ini masing-masing ini ada fungsinya. Nanti bisa dicoba masing-masing buat buat apa tuh. Nah, terus
ini properties itu dia akan berubah ngikutin benda apa yang kita pilih. Jadi tergantung bendanya. Kalau ini sekarang bendanya yang close dulu. Kalau sekarang bendanya dimension, dia bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalnya ini aku pilih benda, ini kotak, nih dia yang keluar parameternya lain lagi. Dia yang keluar ini nih, kayak area length kelilingnya dia keluar. Jadi misalnya nih aku punya polyline ya, ini biasanya buat ngukur luas nih. Misalnya kita punya denah seperti ini, denahnya, triangle, misalnya andaikan ini denah. Terus mau diukur itunya luasnya berapa. Nah, itu bisa diukur nih. Eh, oh iya, ini kan aku mau ngambil tengahnya ini kan nggak keluar nih garisnya. Ini kita belajar satu tools lagi ya. Di sini ada namanya object snap, oh snap, ya. Nah, terus di sini ada yang namanya snap cursor, oh, snap. Nah, ini ada segitiga kecil di sini, kita bisa klik. Nah, ini apa aja yang akan keluar. Jadi yang tadi kita lihat tuh ada perpendicular, ada midpoint, apa itu yang segitiga tadi itu berdasarkan settingan ini. Midpoint, endpoint tuh ujung-ujung sini. Kalau midpoint tengahnya. Kalau center dia keluarnya kalau pas bikin circle. Kalau nggak bikin circle ya nggak keluar. Kuadran ini dia juga nongolnya di circle. Jadi di bagian kanan, kiri, atas, bawahnya. Nah, terus ada namanya ini intersection. Nah, ini kalau kita nyalain, ini bisa keluar nih sini. Tuh, intersection. Nah, jadi misalnya ini aku bikin polyline, mau ngukur misalnya ini luasnya berapa. Ya, tuh. Tep, tep, tep. Nah, sampai situ. Nah, skip. Nah, ini kalau diklik, keluar dia areanya. 32 something 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 ya. Ukuran menyesuaikan unit ya. Gitu. Terus keluar juga lengthnya total berapa. Jadi kalau mau bikin pagar ketahuan nih pagernya belanjanya berapa panjang meter larinya. Terus ini tadi dimension udah, linear, leader kita skip aja, table kita skip. Nah ini insert block, Lanjut, nanti kita skip juga. lanjutin, lanjutin banyak. Ya, ya gimana? Sudah beres kan materi yang kan? Yang tadi ya beres. Mau sampai sini dulu? Oke, Boleh, boleh. Ya sudah. ya, sip. Kalau mau sampai sini dulu ya boleh. Ada pada kelaparan kayaknya mereka. Oh ya udah, oke. Lagi pada mau makan. Ya udah berarti kita lanjut lain hari. Nanti di kontak aja kapan mau lanjut lagi. Oke, Ya, ya, jadi apa namanya ya, AutoCAD ini memang program yang paling tua, ya, tapi teman-teman wajib tahu kenapa? Karena banyak kantor atau biro yang tetap masih mewajibkan harus menguasai CAD ya. Ini gitu. basic, Nah, basic. nanti Ini harus tahu. Ini bukan, bukan, mm-mm. bukan opsional. Ini adalah basic program yang harus dikuasai. Ini basic program yang harus dikuasai oleh siapapun yang mau berkecimpung di dunia arsitektur, seawam apapun, walaupun dia nggak gambar, cuma sipil, project manager, nggak bisa gambar, minimal harus bisa AutoCAD. Apalagi yang bisa gambar, harus harus bisa. Ya oke. Oke, mungkin sampai situ.
Ya, berarti Oke, ini sesi hari ini ditutup ya berarti ya. oke, siap, siap, siap. Nanti Sip. rekamannya aku upload, aku kasih linknya ya. Oke, thank you, thank Oke, you. yuk. Mari, thank you. Thank you, thank you. Yuk, yuk, mari, mari. Aku end meeting ya. Stop share. Terus end.